Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Devita dari instalasi ruang bersalin. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang pemasangan gelang identifikasi kepada pasien. Yang pertama, jelaskan manfaat gelang kepada pasien. Yang kedua, membaca ulang data yang ada di gelang pasien. Yang ketiga, menjelaskan bahaya untuk pasien jika pasien menolak, melepaskan, atau menutupi gelang tersebut. Yang keempat, meminta pasien untuk mengingatkan petugas bila akan melakukan tindakan atau pemberian obat. Yang kelima, meminta pasien untuk mengingatkan petugas apabila pemberian pengobatan tidak terkonfirmasi nama dan pengecekan gelang kepada pasien ya. Oke, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika terdapat perbedaan identitas pasien yang tercantum di rekam medis atau form laboratorium dan lainnya dengan di gelang identifikasi pasien, maka petugas yang menemukan harus yang pertama, petugas wajib mencatat nama atau nomor yang tertera di gelang dan nama atau nomor yang tertera di media lain. Menanyakan secara sopan kepada pasien ejaan penulisan namaan yang benar. Yang kedua, segera melapor hal tersebut kepada ketua unit atau ketua ruangan atau penanggung jawab. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, perbedaan nomor rekam medis, perbedaan nama, perbedaan tanggal lahir, bukan perbedaan suku, kata atau huruf, maka wajib lapor. Yang ketiga, jika hanya terdapat perbedaan huruf, petugas dapat melakukan pemeriksaan ulang di berkas rekam medis pasien atau menanyakan langsung kepada pembagian pendaftaran pasien. Yang keempat, perubahan penulisan nama dan nomor rekam medis merupakan kewenangan bagian pendaftaran dan kepala unit atau kepala ruangan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani kepala unit masing-masing. Oke, yang kedua, jangan pernah mencoret atau menulis ulang gelang identifikasi pasien atau gelang jika terdapat kesalahan penulisan kata. Yang ketiga, jika gelang identifikasi terlepas, segera berikan gelang identifikasi yang baru. Yang keempat, gelang identifikasi harus dipakai oleh semua pasien selama perawatan di rumah sakit. Oke, yang kelima, periksa ulang detail data di gelang identifikasi sebelum dipakai ke pasien. Yang keenam, pengecekan gelang identifikasi dilakukan tiap kali pergantian jaga perawat. Sebelum pasien transfer ke unit lain, lakukan identifikasi dengan benar dan pastikan gelang identifikasi terpasang dengan baik. Yang kedelapan, unit atau instalasi yang menerima transfer pasien menanyakan ulang identitas pasien dan membandingkan data yang diperoleh dengan yang tercantum di gelang identifikasi. Yang kesembilan, pada kasus pasien yang tidak menggunakan gelang identifikasi pada pasien yang tidak mungkin atau dipasang gelang identitas, misalnya, yang pertama, pasien yang tidak memiliki ekstremitas. Yang kedua, pasien luka bakar. Yang ketiga, gelang identifikasi menyebabkan iritasi kulit. Yang keempat, gelang identifikasi terlalu besar. Yang kelima, pasien melepas gelang identitas. Pada pasien dengan keadaan tersebut di atas, maka gelang identitas pasien diganti dengan kartu nama pasien yang dipasang pasien atau papan nama pasien dipasang di bed pasien. Kartu nama pasien dan atau papan nama pasien tersebut berisi, yang pertama ada nama pasien, yang kedua ada tanggal lahir, yang ketiga ada nomor rekam medis, dan yang terakhir ada tanggal masuk. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.